Kendati hak cipta banyak dilanggar, semangat para musisi dan pencipta lagu untuk berkarya tak pernah padam. Contohnya saja Andre Hehanussa. Andre baru saja merilis album terbarunya berjudul Secret of Love. Boleh dibilang cukup lama Andre tidak menelurkan album. Meski begitu bukan berarti dia miskin ide. Bahkan di album barunya Andre menghadirkan gaya bermusiknya yang baru. Secret of Love ceritanya tentang cinta, damai, bangsa ini. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Apakah hengkangnya Melly Goeslaw, Yossi Project Pop, dan Ahmad Dhani dari keanggotaan YKCI pertanda ada ketidakberesan dalam manajemen YKCI? Andre Hehanussa mengusung nuansa baru dalam album anyarnya, Klimaks dan Anti Klimaks Perjalanan Ratu. Kendati Andika dan Andin sedang menghadapi masalah, romantisme di antara mereka tetap jalan terus. Darius Sinathrya sudah melamar Donna Agnesia, Sahrul Gunawan dan Indri sudah menyiapkan segala keperluan untuk pernikahan mereka. Irwansyah dan Acha Septriasa kembali dipasangkan sebagai dua sejoli dalam sebuah film layar lebar. Pemirsa, lama tidak menelurkan album bukan berarti Andre Hehanussa kehabisan ide. Andre baru saja merampungkan album terbarunya. Dan kali ini Andre mengusung nuansa musik yang baru. Sementara itu pengunduran diri Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, dan Yossi Project Pop dari keanggotaan Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI disinyalir disebabkan karena pembayaran royalti yang tidak transparan oleh pihak YKCI. Apakah ini sebagai indikasi adanya ketidakberesan dalam manajemen YKCI? Berikut liputannya. Hengkangnya Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, dan Yossi Project Pop dari keanggotaan Yayasan Karya Cipta Indonesia belum lama ini seakan-akan memunculkan indikasi adanya masalah dalam manajemen YKCI. Melly, Yossi, dan Ahmad Dhani memilih mundur karena transparansi pembagian royalti yang tidak jelas. Yang jadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi ketidakjelasan pembagian royalti? Bukankah YKCI selama ini dikenal sebagai lembaga nirlaba yang gigih memperjuangkan hak cipta para musisi dan komposer? Kita kan ada punya file-file ya, bukti-bukti kita nggak bawa. Jadi bagusnya nanti dibikin sendiri dan kita akan kasih lihat semua maksudnya otentik dan segala macam biar jelas gitu. Jangan cuma ngomong aja. Yang rugi dia sendiri, bukan untung. Mungkin untungnya sekarang, tapi nanti rugi gitu. Saya tanggung 5-10 tahun dia akan menyesal. Selain bermasalah dengan masalah internal, rupanya YKCI juga menghadapi masalah dengan salah satu operator telepon seluler terbesar di Indonesia. Akar masalahnya selama kurun waktu 2004 sampai 2006, operator telepon seluler tersebut tidak membayar royalti atas layanan ringback tone atau nada sambung pribadi kepada para musisi dan pencipta lagu yang merupakan anggota YKCI. Kemarin sidang pertama gugatan Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap operator telepon seluler itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini YKCI menuntut ganti rugi material sebanyak 200 miliar rupiah. Jadi kalau ini hari memang kaitannya dengan sidang pertama kali dengan Telkomsel. Ya kita akan nuntut pidana dan perdata niaga nih hari. Jadi dari sekarang ini hukum masih jelas buat kita. Karena sebagai contoh, kemarin perjanjian yang dilakukan oleh label dengan Telkomsel kita tidak tahu. Tahu tuh kok jumlahnya segini, kok kecil sekali. Tahu-tahu hak kita ini dipegang oleh Ya jadi lo nafas kita yang mengatur mereka nanti dulu. Kendati hak cipta banyak dilanggar, semangat para musisi dan pencipta lagu untuk berkarya tak pernah padam. Contohnya saja Andre Hehanussa. Andre baru saja merilis album terbarunya berjudul Secret of Love. Boleh dibilang cukup lama Andre tidak menelurkan album.
Meski begitu, bukan berarti dia miskin ide. Bahkan di album barunya, Andre menghadirkan gaya bermusiknya yang baru. Secret of Love ceritanya tentang cinta, damai bangsa ini. Bangsa ini butuh cinta, jadi saya membagi cinta ini untuk bangsa. Musisi yang terlibat banyak banget, nanti bisa dilihat ada Tohpati, ada Iwan Nursaid, ada Glenn, ada banyak banget. Pemirsa, Maya Ahmad hingga kini belum menanggapi ultimatum yang dilontarkan Dhani. Lantaran ultimatum tersebut, kondisi Maya kian terjepit. Mengapa Dhani sangat geram melihat pamor Maya melambung lewat grup Ratu? Padahal dulu Dhani sangat mendukung kiprah Maya, bahkan Dhani juga memprakarsai berdirinya Ratu. Ingin menyaksikan sisi ironis dari kesuksesan grup Ratu? Inilah liputannya. Bagaikan makan buah si malakama, itulah kondisi yang harus dihadapi oleh Maya Ahmad sekarang. Mempertahankan Ratu, rumah tangganya terancam bubar. Kalau Maya mementingkan keluarganya, band Ratu ganti yang terancam bubar. Semua bisa terjadi karena Dhani sudah mengeluarkan ultimatum kepadanya agar Maya lebih mementingkan keluarga. Di mata Ahmad Dhani, sejak Ratu berganti formasi dan akhirnya formasi baru itu sukses besar, Maya jadi kelewat asik dengan karirnya dan melupakan keluarga. Sangat disayangkan jika Ratu bubar, karena Ratu telah membuat industri musik Indonesia lebih berwarna. Dan Ratu menjadi satu-satunya band perempuan yang sanggup mendobrak dominasi band-band pria. Orang pasti penasaran kenapa Ahmad Dhani sampai menjatuhkan ultimatum seperti itu. Padahal sejak awal Dhani mendukung sepenuhnya karir sang istri. Dhani juga tetap mendukung Maya secara moral ketika Ratu ditinggalkan Pinkan Mambo atau lebih tepatnya dipecat dari Ratu. Dhani juga tak menarik dukungannya saat Maya mencari pengganti Pinkan. Nama Tia Afi sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Pinkan Mambo. Keduanya bahkan sempat tampil sepanggung. Maya kan bikin musik, yang bikin musik kan Maya sendiri, bukan saya. Jadi ya semuanya tergantung Maya. Aku masih audisi beberapa orang, banyak sih, banyak dan sudah mulai menemukan calon suami saya yang baru, ibaratnya begitu. Bulan April 2005, Maya mengumumkan pengganti Pinkan. Bukan Tia yang terpilih, tetapi Mulan Kwok, seorang penyanyi kafe dari Bandung. Akhirnya terjawab, meski Tia dianggap punya kemampuan menyanyi yang komplit, namun penampilan Tia terlalu sopan dan kalem. Padahal Maya ingin partner yang centil sesuai dengan gaya yang diusung oleh Ratu. Kalau centilnya tetap, namanya juga Ratu kan, aku dari awal image-nya emang pengennya kan bikin sesuatu yang berbeda, centil gitu loh. Performa duo Ratu formasi baru ternyata bukannya menurun, malah menanjak hebat. Album Ratu sukses besar dan Dhani pun ikut andil di dalamnya. Tetap bantuin lah. Sebagai konsultan. Maya juga sangat puas dengan kinerja Mulan. Saya sangat puas sekali dengan formasi baru ini karena hati kami yang penting itu adalah hati cocok, terus mungkin dia belum ada masalah. Mudah-mudahan tidak akan ada masalah gitu. Tak disangka kesuksesan Ratu malah mengancam keutuhan rumah tangga Dhani dan Maya. Apakah cerita sukses Ratu akan berhenti sampai di sini saja? Semoga Maya dan Ahmad Dhani menemukan solusi terbaik sehingga tak ada satupun yang harus dikorbankan. Pemirsa, kemarin Andin dan Andika kekasihnya menuturkan kelanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan Ratu Felicia. Dua sejauh itu dijumpai saat Andin manggung di sebuah resto. Pasangan ini tidak saja kompak sebagai kekasih, tapi juga sebagai artis dan manajer. Bisakah mereka berlaku profesional, padahal ada ikatan emosional di antara Andin dan Andika? Simak pula berita dari Donna Agnesia dan Darius Sinatria, serta Syahrul Gunawan dan Indri setelah kita sapa dulu Andin dan Andika. Kasus dugaan penganiayaan Ratu Felicia kepada Andika Monoarfa tidak menyurutkan semangat kekasih sekaligus manajer Andin ini untuk mendampingi Andin di kala manggung. Kemarin kami menjumpai keduanya di sebuah restoran di kawasan Kemang. Usai Andin melantunkan beberapa lagu, kami pun menanyakan kelanjutan kasus yang tengah ditangani oleh Polres Jakarta Pusat itu, terutama soal hasil visum Andika. Alhamdulillah tadi tiba-tiba diantar. Jadi tadi visumnya udah nyampe di sana, terus penyidik ngabarin ke lawyer gue bilang, ya ini visum udah datang.
Terus hasil visumnya ya isinya apa gue juga belum lihat gitu, kayak apa. Cuman yang jelas kalau nggak salah gitu itu menyatakan memang ada penganiayaan. Meski Ratu Felicia sudah meminta maaf.